Ya, selamat siang Bapak Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara Sik Talks hari ini edisi 10 Oktober 2024. Bertemu lagi dengan saya Adam Sumantri dari tim Job Street by Sik di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai acara Sik Talks hari ini, saya ingin mengumumkan pemenang dari episode Sik Talks di 13 September 2024 lalu. Selamat kepada Bapak Santoso Rahmadi dari PT Jaya Swasembada Tbk dan juga Bapak atau Ibu Aulia Makfira dari PT Kirana Sakti Komputindo. Untuk hadiah nanti akan dibantu dikirimkan dari tim Job Street by Sik, akan dihubungi langsung para pemenangnya. Oke, hari ini kita akan memiliki event TikTok lagi dengan tema yang masih berkesinambungan, masih berkelanjutan dari episode bulan sebelumnya terkait mental health. Nah, kali ini kita akan membahas mental health at work. Jadi bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu istilahnya mengelola gitu ya, atau juga menjaga agar supaya kesehatan mental para karyawan, karyawati, pekerja di perusahaan Bapak Ibu juga dapat terjaga. Nah, sepenting apa sih sebenarnya mental health itu, apalagi di dunia pekerjaan? Nah, mungkin Bapak Ibu-ibu sering mendengar nih, aduh anak zaman sekarang ini dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, dikit-dikit terganggu. Nah, itu juga menjadi uh, hal penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengelola itu dengan baik, efeknya adalah produktivitas dari karyawan atau karyawati tersebut juga terganggu kan. Nah, ketika produktivitas terganggu, perusahaan juga output atau produktivitas dari perusahaan juga akan pasti turun. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang bukan ekspor lagi, ini sudah sangat dalam dan lama sekali pengalamannya di dunia uh, ketenagakerjaan dan juga mental health. Ada Ibu Fitri Rosalia dari PT Diraya Mahala Adhikari. Nah, ini kalau saya boleh ceritakan singkat, beliau ini sekarang adalah konsultan HR gitu ya di PT Diraya Mahala Adhikari sebagai konsultasi HR gitu. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai talent acquisition manager di sebuah startup yang mengurusi ini kayaknya perkebunan luas sekali gitu ya. Nanti mungkin beliau bisa menjelaskan lebih detailnya. Dan dia itu termasuk yang menumbuhkan atau menstart si perusahaan tersebut gitu. Saya undang Ibu Fitri Rosalia untuk hadir di tengah kita. Selamat siang Ibu Fitri. Halo, selamat siang Mas Adam. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di event yang luar biasa ini. Apa kabar Bu Fitri, sehat hari ini? Baik, kabar saya alhamdulillah baik. Mas Adam sehat? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sehat fisik dan juga secara mental insya Allah sehat juga Bu. Good to hear. Karena ini sekarang mental health ini penting Bu, jangan dikit-dikit, aduh saya ini mental illness, saya tuh depresi. Nah, tapi mungkin kita mungkin belakangan baru mendengar ini cukup banyak gitu ya. Kalau mungkin kita lihat 10 tahun lalu, orang dikit-dikit apaan sih, dikit-dikit mental, dikit-dikit stres gitu aja, stres gitu kan ya. Kalau sekarang kan Betul. sepertinya sudah lebih concern lah. Oh, kalau dia stres ini tidak boleh dibiarkan, harus ditangani dengan baik supaya apa namanya, supaya dia bisa sembuh lah gitu ya, atau dia terobat, saya nggak tahu namanya apa, ya hilang lah gitu ya masalah mentalnya. Kalau dulu kan kayak gitu aja, malah apa namanya, malah ditekan gitu ya, bukannya sembuh malah makin sakit gitu gitu gitu. Jadi hari ini telah hadir tengah-tengah kita Ibu Fitri. Ya ini kalau saya lihat pengalamannya udah panjang sekali gitu ya. Jadi saya yakin ini Bapak Ibu-ibu yang hadir juga pasti tertarik, dan mungkin juga ada yang mau bertanya, berkonsultasi, atau mungkin mau curhat juga bisa gitu kan ya. Nanti kita ada sesi terakhir, sesi terakhir nanti akan ada sesi presentasi dari Ibu Fitri, lalu setelah sesi itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu-ibu bisa bertanya nanti setelah sesi presentasi. Saya berikan waktu dan tempat untuk Ibu Fitri untuk presentasi. Silakan Ibu Fitri. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adam. Mohon izin saya share screen.
Bentar ya, Mas. Oke, sudah muncul screen-nya? Sudah jelas Bu, jelas sekali. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Jobstreet dan Mas Adam karena sudah berkenan mengundang saya di event Siktalk ini. Oke, tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Jadi betul, saya saat ini sedang running my own HR consultant bersama rekan saya. Terakhir saya corporate experience saya sebagai talent acquisition manager di sebuah perusahaan startup manufacturing company yang luasnya 34 hektar dan saya join sejak Greenfield. Jadi memang saya boleh dibilang adalah salah satu pionir di situ. Saya yang merekrut semua tim baik untuk tim project dan juga untuk operasional gitu. Nah, saat ini saya juga aktif sebagai speaker di salah satu program podcastnya Tribun News nih, namanya Warta Karir. Nah, hari ini seperti tadi sudah disampaikan sama Mas Adam, kita akan sharing aja lah. Saya bukan ahli juga di permental healthan gitu ya. Tapi memang kebetulan di apa namanya di beberapa perusahaan terakhir memang banyak ke-expose dengan apa ya pengalaman-pengalaman real terkait hal itu gitu. Nah, bertepatan banget hari ini adalah World Mental Health Day yang jatuh di 10 Oktober setiap tahunnya. Dan kebetulan lagi topiknya tahun ini adalah It is time to prioritize mental health in the workplace gitu. Jadi waktu saya apa namanya mengusulkan topik ini sebenarnya saya juga nggak tahu kalau ternyata Mental Health Day itu jatuhnya di tanggal 10 Oktober dan belum tahu juga bahwa topiknya adalah mengenai mental health di tempat kerja. Jadi topik ini eh, bukan secara apa ya mudah dipilih. Jadi rupanya pemilihan topik ini itu melibatkan sekitar 2.000 peserta. Mungkin mekanismenya voting saya kurang tahu dari 116 negara gitu. Baru kemudian diputuskan akan diambil topik ini gitu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa betul yang Mas Adam bilang belakangan sudah mulai orang mulai concern sama mental health. Kalau sebelumnya mungkin nggak terlalu gitu ya, thanks to social media juga sebenarnya. Jadi kesehatan mental itu sebetulnya sama ya, sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Cuma orang kan kalau kesehatan fisik mereka dengan mudah konsultasi barangkali secara online. Sekarang kan ada banyak platform-platform online consultation terkait sama physical health atau datang ke dokter juga udah biasa gitu ya. Tapi kalau mental health tuh kayak masih belum lazim, belum umum gitu. Orang masih merasa bahwa kalau gue datang ke apa namanya konsultasi ke psikiater atau ke psikolog mungkin dipikirnya wah ini menjelang-menjelang jadi ODGJ gitu kali ya. Padahal kan enggak gitu. Nah, kita harus belajar nih sama generasi generasi Z yang apa namanya yang mereka sekarang bisa dengan mudah bilang bahwa gue lagi nggak baik-baik aja secara mental gitu. Bahkan mungkin banyak yang bilang agak berlebihan juga, dikit-dikit mental breakdown, dikit-dikit mental breakdown gitu. Tapi sekali lagi yang harus dicermati adalah bahwa kesehatan mental ini ujungnya adalah kesehatan fisik juga gitu. Barangkali sering dengar kalau orang sakit lambung atau GERD itu tuh eh, melulu adalah root cause-nya psikis sebenarnya. Jadi karena stres, karena kepikiran dan lain sebagainya, akhirnya jadi sakit fisik. Kita nyebutnya psikosomatis gitu. Bahkan dulu pada saat saya kuliah, dosen saya sempat share ada orang yang tiba-tiba mengalami kebutaan, padahal setelah dicek secara fisik itu nggak ada masalah di penglihatannya gitu. Nah, saya mau share ada video yang apa namanya menggambarkan bahwa memang talking about mental health itu bukan sesuatu yang mudah.
lebih seperti itu. Jadi memang masih banyak stigma-stigma mengenai mental health gitu ya. Tadi kan di True or False-nya ada yang bahkan ada yang bilang cuma girl thing gitu si mental health ini. Padahal enggak. Saya punya pengalaman punya teman laki-laki yang udah lama nggak komunikasi, tiba-tiba telepon saya bilang dia udah mau bunuh diri gitu. Jadi itu bukan cuma perempuan yang bisa kena, tapi juga bisa laki-laki, bisa remaja, bisa orang tua, bisa apa namanya usia-usia yang masih produktif, masih ngantor gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya definisi mental health itu apa gitu ya? Kalau dari American Psychological Association, definisinya kurang lebih kayak gini. Jadi mental health itu tuh state of mind di mana itu dikarakteristikan dengan kondisi emosi yang baik-baik saja gitu ya. Kemudian kemampuan untuk adjust perilakunya dengan baik, lalu kemudian nggak punya atau bebas dari kecemasan dan simptom-simptom lain yang membuat dia nggak berfungsi dengan baik, lalu punya kapasitas yang cukup untuk bisa membangun hubungan yang konstruktif gitu, dan juga bisa coping atau mengatasi tuntutan-tuntutan dan stres yang standar-standar aja yang sehari-hari ditemui gitu. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Dari sekian banyak definisi yang saya coba riset, kurang lebih gambarannya seperti ini gitu, benang merahnya. Nah, tadi kan Mas Adam sempat bilang bahwa kenapa baru sekarang-sekarang ini kok kayaknya ramai banget gitu diomongin soal mental health. Sebenarnya ini ternyata berangkat dari COVID-19 atau pandemi yang kemarin kita sempat alami selama beberapa tahun gitu. Jadi physical symptoms-nya boleh hilang, tapi ternyata apa tuh namanya psikis damage-nya itu masih masih ada impact-nya gitu di sebagian orang, nggak semua sih, tapi banyak juga yang kemudian merasa bahwa COVID-19 ini impact ke mental health-nya cukup signifikan. Nah, kalau WHO sendiri tahun 2020 itu bilang bahwa mereka doing riset dan memang betul bahwa COVID-19 ini punya apa namanya impact ke mental health ke banyak orang gitu, nggak cuma sedikit aja, sedikit orang. Lalu Center for Disease Control Prevention-nya Amerika Serikat di bulan Januari sampai Juni tahun 2021 juga bilang 44% dari responden yang mereka survei itu ngerasa sedih sama hopeless waktu eh, dalam masa pandemi gitu. Lalu 20% respondennya bahkan sempat punya niat untuk bunuh diri. Sebegitu apa namanya? Sebegitu mengerikannya efeknya gitu ya. Nah, eh ini apa namanya grafik peningkatan mental health problems di Amerika dari Januari sampai Juni 2019. Itu kan belum COVID ya waktu itu ya. COVID tuh startnya kan Desember 2019 kalau saya nggak salah. Itu angka symptoms untuk anxiety sama depresinya tuh rendah. Tapi begitu kemudian masuk di Mei 2020, which is itu udah mulai COVID, itu naiknya cukup signifikan. Kalau di Indonesia sendiri, saya baca di websitenya Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, itu dibilang di 2024 ini possibility orang Indonesia kena mental health itu ada sekitar 3,24 juta orang. Jadi bukan suatu hal yang bisa dianggap enteng lagi. Nah, kalau tadi kita bicara soal apa namanya World Mental Health Day, eh, sebenarnya di dunia ini sudah ada federasinya gitu, organisasinya. Jadi World Federation for Mental Health gitu, yang sebenarnya sudah berdiri sejak 1948. Tapi untuk hari kesehatan mentalnya sendiri baru ada tahun 1992 gitu. Jadi bayangin dari tahun 48 sebenarnya sudah ada organisasinya, tapi baru kemudian di tahun 2-3 tahun belakangan ini yang ramai dibicarakan mengenai mental health. Nah, sebenarnya eh, apa sih yang bikin kemudian COVID-19 itu ada impact ke mental health? Jadi yang pertama mungkin
ada orang-orang yang kemudian di keluarganya ada yang meninggal dunia karena COVID gitu. Itu kan juga sesuatu yang nggak mudah untuk dihandle kalau memang apa namanya kurang bisa coping sama stresnya. Lalu kemudian banyak juga kita dengar kan, bukan dengar ya, memang faktanya banyak perusahaan yang tutup, banyak layoff, banyak yang downsizing dan lain sebagainya, sehingga banyak pengangguran. Itu juga nggak mudah. Lalu frustrasi juga karena lockdown. Nah ini eh, ceritanya mungkin lebih kalau saya boleh kasih contoh, saya punya temen. Kalau buat yang introvert kayak saya mungkin nggak terlalu masalah lockdownnya, sedang-sedang aja gitu di rumah terus-menerus sepanjang hari, sepanjang minggu gitu. Tapi buat teman saya yang kemudian ekstrovert, yang memang dia mendapatkan energinya atau recharge baterainya itu lewat interaksi dengan orang lain, ini frustrasi banget gitu. Dan ini dia sampaikan ke saya. Lalu juga rasa takut soal virus kan waktu itu berubah-berubah ya, ada yang delta lah, ada yang alpha lah, segala macam gitu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu tuh juga makan mental juga kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Dan ketakutan-ketakutan untuk bisa terkena penyakitnya gitu. Sampai dulu saya punya tim, kebetulan waktu pandemi itu kantor saya masuknya 50-50 gitu, gantian. Ada yang masuk, ada yang WFH gitu. Ada satu tim saya yang apa tuh namanya, sama kebersihan tuh, kesehatan tuh concern banget. Dan dia tuh selalu dan kita kan waktu itu nggak punya pilihan lain selain bawa dari rumah atau order online makanan kan. Itu setiap kali bayar cash gitu, misalnya ternyata terpaksa harus bayar cash, itu uang kembaliannya pasti disemprot sama dia pakai pakai hand sanitizer sampai basah gitu. Habis basah terus ditutupin sesuatu lah sampai dia kering, baru kemudian dia masukin dompet lagi. Sebegitunya gitu. Lalu long term quarantine juga sama nih. Ini juga efeknya salah satunya yang paling ngerasain adalah mereka-mereka yang ekstrovert gitu, yang biasa ketemu orang. Lalu karena kita lockdown, nggak boleh keluar-keluar juga, jadinya kan kayak misalnya supply-supply yang basic itu juga susah didapetin gitu. Saya masih ingat rebutan beli apa ya, masker gitu misalnya, terus rebutan beli hand sanitizer kan cepet habis tuh. Itu fast moving banget pada saat COVID gitu. Nah, dan kemudian yang lain lagi adalah perubahan arrangement kerja nih. Dari tadinya WFO jadi WFH. Di awal mungkin wah asik nih kerja di rumah, tapi lama-lama ternyata stressful juga gitu. Kalau boleh cerita sedikit, saya waktu arrangement WFH WFO itu dalam kondisi saya waktu itu bosnya modelnya yang micromanage gitu. Jadi kebayang kalau kita ketemu di kantor aja segitu apa ya, nyerewetin hal-hal kecil, apalagi ketika WFH itu dikontrol banget setiap saat, WhatsApp harus standby dan lain sebagainya. Itu stressful sih. Oke. Tadi kan saya bilang lintas usia dan lintas generasi ya. Jadi buat yang orang-orang tua, efeknya tentu mereka ngerasa lonely karena kan kalau mungkin biasanya ngumpul sama teman-teman yang ngobrol gitu ya, soal cucu lah apa segala macam, tapi ini nggak bisa. Lalu kemudian ngerasa helpless karena kan mereka juga salah satu yang mungkin secara potensi cukup besar bisa terkena COVID dan mungkin berakhir dengan kematian. Lalu kalau untuk yang working adult itu financial pressure biasanya yang jadi ininya, jadi concernnya mereka. Lalu sama work pattern change yang tadi saya bilang, WFH jadi WFO jadi WFH. Lalu buat anak-anak tentunya kebutuhan mereka untuk bersosialisasi jadi terhambat. Lalu ada addiction ke internet juga gitu kan, karena orang tua juga nggak punya pilihan, banyak pilihan untuk bisa kasih mereka kesibukan. Untuk ibu-ibu yang hamil, barangkali jadinya nggak bisa rutin konsultasi ke dokter gitu ya, terus khawatir babynya ke apa namanya, ke infeksi juga dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa mempengaruhi, yang bikin mental health issue itu meningkat gitu? Yang pertama adalah stres. Jadi kalau kita di kantor tentu workload yang tinggi, lalu kemudian barangkali financial problem mungkin masih ada ya sampai sekarang, efek apa tuh nih? Belakangan malah banyak lagi kan layoff-layoff dari mulai Bata, lalu saya juga baca Unilever, bahkan Google juga kan melakukan layoff. Lalu unfavorable social situations, ya mungkin
apa ya, situasi belakangan kaitannya sama politik ya, kencang banget gitu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada trauma, mungkin trauma pandemi, trauma ada yang mungkin kena bencana dan lain sebagainya. Sebagian teman-teman saya dan saya pribadi juga masih suka trauma loh denger ambulans gitu kan di masa-masa Delta itu kan kayak setiap menit kita tuh denger ambulans lewat depan rumah atau lewat di jalanan itu tuh kayak sampai sekarang tuh masih kayak terasosiasi gitu antara bunyi ambulans sama kematian di masa COVID. Lalu berikutnya sosial stigma. Jadi mending kondisi mental health issue itu jadi diperburuk juga dengan stigma-stigma sosial kayak misalnya mungkin barangkali kalau misalnya nggak ada stigma negatif kalau orang berkonsultasi ke ahli kejiwaan mungkin orang bisa lebih cepat healnya gitu ya sembuhnya tapi karena ada stigma akhirnya itu dipendem malah makin memperparah akhirnya makin apa ya makin meningkatkan ininya lah angka apa prevalensi mental health issue. Lalu kemudian ini juga menurut saya jadi salah satu kendala juga. Eh, Mungkin sekarang udah mulai banyak yang mau konsultasi, tapi terus mungkin nggak tahu kemana, atau tahu kemana tapi kemudian terus mahal biayanya barangkali. Karena kan nggak bisa sekali gitu ya. Kalau yang mungkin udah agak parah bisa dua tiga kali gitu sampai akhirnya betul-betul ngerasa baik-baik saja gitu. Lalu ada environmental changes juga gitu. Ini kaitannya sama sosial ekonomi dan teknologi gitu. Nah, jadi kayak misalnya lifestyle gitu, terus kemudian industrialisasi, perkembangan teknologi itu juga jadi salah satu pemicu juga gitu. Nah, mungkin yang belakangan rada apa tuh namanya terkenal adalah YOLO, FOMO sama FOPO ya. You only live once, kemudian fear of missing out sama fear of other people's opinion gitu. Nah, ini juga jadi salah satu pemicu juga gitu. Eh, handphonenya harus iPhone supaya masuk di circle-nya si A, si B atau si C gitu ya. Terus iPhone-nya pun harus yang terbaru misalnya gitu. FOMO harus nonton konsernya Bruno Mars, Taylor Swift dan lain-lain. Kurang lebih begitu. Itu juga apa ya trigger juga gitu. Nah, solusinya gimana? Kalau di tataran mikro, sudah pasti orang dengan potensi problem mental health itu harus di apa ya di empower untuk bisa manage emosinya, manage stres gitu ya, coping stress dan lain sebagainya. Kalau di tataran makro ini udah ngelibatin stakeholder yang lebih luas ya. Ada pemerintah di situ harus lebih apa ya pay attention lah untuk eh, apa namanya meningkatkan akses ke mental health services gitu. Lalu create public policy gitu kayak misalnya dulu barangkali belum ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait keharusan kantor atau gedung punya ruang laktasi gitu ya. Barangkali sekarang mungkin bisa juga dibikin policy setiap kantor tuh harus punya mental health service atau apa well-being program gitu dan lain sebagainya. Pokoknya yang kaitannya sama well-beingnya employee. Salah satunya soal mental health. Nah, tadi kan saya sempat mention bahwa salah satu yang kemudian juga membuat orang alert atau aware sama mental health issues itu adalah sosial media ya kan. Eh, Banyak yang posting bahkan anak-anak generasi Z sekarang tuh mereka nggak segan-segan untuk apa tuh posting kalau mereka ada momen di mana mereka harus ke psikiater misalnya kayak gitu. Malah itu jadi kayak jadi bahan kontennya mereka gitu. Nah, ini juga jadi membantu sebetulnya, tapi ada juga yang bilang jadinya agak berlebihan gitu karena sedikit-sedikit mereka bilang saya mental breakdown, saya kena mental dan lain sebagainya. Gitu. Nah, WHO di Oktober 2023 lalu karena melihat bahwa sosial media ini punya peran yang cukup besar terhadap apa membangun awareness ini, kemudian mereka bikin guideline lah ada 10 prinsip yang mereka keluarkan gitu. Nah, ini hasil diskusi mereka dengan ahli mental health dari berbagai negara.
Yang pertama, kontennya harus secara emosional relevan gitu ya. Lalu kemudian practical advice. Jadi advice-advice yang disampaikan di sosial media itu yang praktis-praktis gitu. Jangan yang susah gitu. Jangan kemudian kalau mau mental health-nya membaik, oh harus misalnya naik Gunung Rinjani misalnya gitu. Itu kan nggak praktikal gitu. Yang bisa langsung dieksekusi, langsung diimplementasi. Lalu kemudian cognitive fit ini juga harus cocok. Jadi jangan sampai kemudian misalnya mau kontennya mau menyasar anak-anak misalnya gitu ya. Tapi kemudian yang dicontohkan adalah misalnya kalau putus pacaran misalnya kayak gitu harus gimana dan lain sebagainya. Jadi harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan dari target kontennya tersebut. Lalu language-nya juga harus relate gitu ya, pakai bahasa-bahasa yang kekinian lah, yang gaul-gaul gitu. Lalu diversity sama inclusivity ini juga harus nggak boleh diskriminasi gitu ya. Jadi kalau bisa bikin kontennya yang applicable di semua budaya, di semua apa namanya kalangan gitu. Berikutnya accessibility, pastikan kontennya bisa diakses dengan mudah. Lalu kemudian visualnya juga harus menarik gitu ya, dibuat semenarik mungkin supaya orang engage gitu. Jadi nggak cuma nggak menarik terus scroll up gitu. Lalu real life stories nih, nah ini jadi lebih menarik gitu kalau misalnya yang disampaikan adalah kisah nyata dari mungkin konten creatornya atau influencer yang ada di konten tersebut. Lalu evidence based clarity juga ini akan meningkatkan engagement kalau kita bisa kasih data faktualnya dari WHO kah atau dari lembaga World Mental Health tadi dan lain sebagainya. Lalu harus align juga sama human rights. Jadi sebelum bikin konten, barangkali ada baiknya coba riset mengenai atau baca-baca mengenai sebenarnya standar-standar human rights itu kayak apa, supaya kontennya nggak melanggar itu. Tuh. Nah, tadi kan kita udah bicara mengenai mental health secara umum. Sekarang masuk ke topik yang memang kita mau bahas di sesi ini, yaitu mengenai mental health di tempat kerja. Nah, kenapa mental health tempat kerja ini menjadi penting? Karena eh, kita tuh spend banyak waktu juga di kantor gitu. Yang kemudian kalau misalnya memang ada sesuatu yang terjadi di kantor yang membuat kita kemudian mengalami mental health problem, itu udah pasti ada impactnya ke rumah gitu. Bukan 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 apa namanya hal yang bisa kita pungkiri gitu. Nah, ini dari datanya WHO dibilang 15% working age adult itu di tahun 2019 itu punya mental health issue atau disorder. Ini 2019, pasti sekarang sudah lebih banyak gitu ya. Lalu secara global, nah ini impactnya ke bisnis juga signifikan banget gitu. Jadi itu kalau dihitung duitnya itu kira-kira dalam setahun itu cost yang harus mereka dibebankan ke perusahaan kerugiannya adalah 1 triliun US dollar per tahun. Ini akibat dari depresi dan anxiety yang dialami oleh karyawannya. Lalu kemudian ini menggambarkan apa aja sih sebenarnya efek dari kondisi mental health ke bisnis itu ya. Yang pertama tentu performance dan productivity. Lalu kemudian engagement in work activities kalau tadinya aktif, punya inisiatif banyak, lalu kemudian karena ada mental health issue akhirnya kayak withdraw gitu, nggak tertarik untuk engage di aktivitasnya kantor dan lain sebagainya. Lalu komunikasi sama sesama kolega atau bahkan sama atasan juga jadi kurang baik karena dia punya hambatan-hambatan mental. Lalu physical capabilities barangkali kalau misalnya dia dalam kondisi stres atau burnout gitu ya, terus kemudian mengalami kecelakaan kerja, akhirnya ada physical capabilities yang terganggu. Lalu daily functioning gitu ya. Daily functioning itu misalnya tadinya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mudah dengan cepat, tapi ini karena functioningnya lagi keganggu,
mungkin lebih takes time atau bahkan sama sekali nggak bisa resolve sama sekali. Nah, apa aja kemudian yang eh, di kantor ini yang bisa bikin orang terganggu nih mental health-nya. Yang pertama komunikasi dan lack of support dari manajer atau kolega gitu ya. Ini tuh bisa bikin kita ngerasa di apa ya didiskriminasikan atau di isolasi, ada eksklusivitas gitu. Bos kita cuma dengerin karyawan A tertentu aja gitu. Atau ada kolega-kolega yang kan ada aja yang kita temuin yang mungkin misalnya nih, kok prefernya ngomongnya sama atasan lo aja lah, nggak mau ke lo misalnya kayak gitu. Itu juga rada mengganggu gitu. Terus mungkin kalau kaitannya sama kolega ini, saya mau share sedikit. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian punya pengalaman, punya kolega yang NPD nggak? Narcissistic Personality Disorder. Kalau saya punya. Dan itu lumayan apa ya? Lumayan makan mental, walaupun akhirnya saya bisa bisa apa namanya set boundary sih, sehingga dia nggak bisa apa namanya terlalu masuk ke area saya gitu. Tapi punya rekan kerja NPD ini menurut saya sungguh bikin kita harus punya apa ya eh, alert yang cukup tinggi gitu karena dia bisa mereka segitu manipulatifnya sehingga bisa aja suatu waktu tiba-tiba eh, kita mendapatkan sesuatu kita nggak expect gitu. Itulah pokoknya pengalamannya buruk sekali kalau soal itu. Lalu kemudian high level of stress gitu. Jadi kalau misalnya ini misalnya dapat pekerjaan yang cukup banyak atau ada orang-orang yang kemudian karena sangat bisa diandalkan setiap kali ada yang resign atau barangkali nggak resign tapi kemudian nggak capable kerjanya dilimpahin ke dia. Jadi overload gitu. Nah, ini juga bisa nimbulin stres konflik sama kolega. Nah, ini juga tadi saya bilang NPD karena akhirnya memang mau nggak mau berkonflik gitu dengan si orang NPD ini. Job insecurity misalnya kita lihat perusahaan juga kok kayaknya lagi nggak baik-baik saja secara finansial. Nah, ini kan juga mempengaruhi juga ke insecurity-nya karyawan. Lalu poor physical working conditions. Nah, ini juga pengaruh misalnya AC-nya nggak nyaman atau either terlalu dingin atau panas. Kalau pengalaman saya tadi di startup manufacturing, saya join itu dari benar-benar masih tanah kosong, masih rumput ilalang. Kemudian pada tahap construction tahap construction itu tanahnya becek dan lain sebagainya. Itu untungnya waktu itu kita arrangementnya adalah nggak harus selalu ke kantor gitu. Kalau itu harus setiap hari ke kantor itu agak lumayan ini juga sih jadi beban juga gitu karena kan kita harus nyiapin booth, lalu kemudian sampai di kantor kita harus bersih-bersih dulu dan lain sebagainya. Lalu kemudian bullying dan harassment. Nah, ini juga saya punya pengalaman juga nih di topik ini gitu ya. Pernah dapat curhatan dari anak magang yang kemudian diharas sama bos di warehouse gitu ya. Nah, ini kemudian dia diancam kalau misalnya dia ngadu nanti eh, macam-macam lah pokoknya nggak diterusin lah magangnya atau apa segala macam gitu. Nah, ini juga bisa jadi stres dan mungkin bisa traumatik juga ya ketika nanti anak ini beneran kemudian apply di pekerjaan, jadinya apa namanya, either dia ragu-ragu atau bahkan dia nggak mau apply sama sekali gitu karena takut kejadian yang sama terulang. Lalu ada role conflict gitu. Misalnya kalau ini misalnya orang legal yang compliance-nya cukup tinggi gitu ya, tapi terus kemudian diminta untuk selalu solusi terkait permit atau lain sebagainya itu harus under table money. Nah, ini juga sesuatu yang nggak mudah buat di apa namanya dijalani. Kurang lebih begitu. Lalu kemudian apa aja nih top 5-nya mental health issue di kantor. Yang pertama stres tadi ya saya sudah sampaikan. Jadi apa tuh namanya? Sebenarnya kalau kita bicara pressure sama demand di mana-mana pasti ada gitu ya. Cuma masalahnya adalah kalau kemudian itu jadi problem dan itu konstan gitu ya. Nah, itu dan intens itu bisa mengganggu kemampuan kita untuk bisa coping sama stresnya.
lalu anxiety, kecemasan, ngerasa apa tuh namanya, di kantor tuh ngerasa was-was, ngerasa khawatir, ngerasa takut gitu ya. Nah, ini bisa berefek kepada apa namanya normal functioningnya kita gitu. Nah, ini juga saya pernah ngerasain di kantor sebelumnya juga gitu. Ketika kemudian ada perubahan manajemen, lalu kita menangkap sinyal-sinyal bahwa ini sepertinya akan ada perombakan gitu ya. Apakah terus kemudian kita termasuk perombakan itu dalam artian ada yang kemudian dipertahankan, ada yang kemudian di let go sama perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini kecemasan-kecemasan yang kita nggak bisa hindari. Lalu depresi. Nah, depresi ini tuh nggak cuma ngerasa sedih gitu ya, tapi lebih dari sekedar itu gitu. Nah, biasanya kalau udah depresi ini efeknya ke macam-macam, bisa ke mood kita, ke cara berpikir kita, bahkan ke fisik juga kalau depresi ya. Bisa jadi sering sakit dan lain sebagainya. Lalu burnout, kemudian ini lebih ke exhaustion, ya. Ngerasa exhausted gitu. Jadi bebannya macam-macam, udah beban fisik, udah beban mental dan lain sebagainya. Lalu substance abuse juga nih kalau misalnya mungkin yang ngerokok mungkin ngerokoknya jadi lebih sering dari biasanya karena itu bagian dari cara dia coping untuk ngilangin stres gitu ya, anxiety dan lain sebagainya. Nah, tadi kan di depan saya sudah share bahwa ini akan bisa menimbulkan kerugian ke perusahaan. Bentuknya seperti apa? Yang pertama terkait sama absensi atau kehadiran. Nah, biasanya kalau udah mulai sorry, banyak izin, banyak absen, dan barangkali ini bisa jadi alert juga buat para atasan atau HR untuk notice bahwa barangkali ada sesuatu yang terjadi sama karyawan secara mental. Lalu adanya peningkatan kesalahan atau kecelakaan kerja. Tadi saya udah sempat kasih contohnya. Tadinya sebelumnya zero error, tapi terus kemudian tiba-tiba orang ini jadi sering melakukan kesalahan. Misalnya sesederhana salah input data atau apa namanya typo di kalimat-kalimat yang dia sampaikan di laporan dan lain sebagainya. Lalu reduce productivity, tentu orang yang hadir tapi terus kemudian nggak produktif gitu. Tadi untuk ngilangin stresnya barangkali dia pergi keluar ngerokok gitu, berlama-lama ngerokok karena butuh untuk bisa rilis dia punya stres. Lalu turnover ini juga bisa jadi salah satu indikasi. Dan terakhir moralnya jadi low juga gitu. Kayak misalnya karena tadi dipaksa berkonflik sama si orang MPD tadi, tadinya mungkin ini sih contoh sederhana ya. Mungkin nggak pingin berkata kasar tapi terus tiba-tiba jadi berkata kasar karena udah saking nggak sanggupnya menahan emosi gitu karena berhadapan sama apa namanya tipe orang satu ini. Gitu. Nah, terus pertanyaan yang banyak diajukan ke saya, termasuk pada saat kemarin saya syuting podcast di hari Senin, itu adalah terkait sebenarnya gimana sih kita tahu kalau kita tuh udah dalam kondisi eh, apa mental health kita tuh ada masalah gitu. Jadi kalau ini ada contohnya, jadi mental health itu bukan sesuatu yang mudah untuk dinotis gitu. Ada orang-orang yang sedemikian bisa menutupinya gitu. Ada juga yang enggak, tapi mostly mereka bisa nutupin karena ya tadi itu ada stigma sosial yang mungkin bilang bahwa kalau lo punya mental health berarti mungkin lo nggak capable untuk apa namanya handle diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini ada video yang saya mau share yang menggambarkan sekali hal itu. Oh, wow. How are you doing? You good? Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? So, how's the week? You're okay. Yeah. Yeah.
Jadi kalau lihat video tadi, saya waktu nonton pertama kali tuh ngiranya justru yang punya mental health issue tuh yang satu bapak-bapak satunya ya yang pakai topi gitu. Tapi ternyata yang punya mental health justru yang temennya yang tadi begitu ekspresif apa namanya ketika kesebelasannya menang, ketika kesebelasannya mencetak gol gitu. Nah, tapi kalau kita perhatiin tadi ada kalimat yang dia bilang bahwa I hope things are better outside of the football gitu. I guess it's a sign ya bahwa sebenarnya dia nggak baik-baik aja gitu. Eh, jadi memang kita sebagai jadi waktu ditanya sama saya, jadi sebenarnya kita taunya gimana kalau kita dalam kondisi yang kurang baik-baik aja atau teman kita lagi nggak baik-baik aja. Jadi ada mental health check yang mungkin ini bisa jadi guideline sederhana untuk bisa kita bantu check on our coworker ya atau colleague untuk kasih tahu bahwa kayaknya you need help deh gitu. Jadi pertama adalah work habits. Perhatiin apakah dia punya ada perubahan di work habitnya. Kayak misalnya biasanya dia orangnya antusias banget, tapi terus tiba-tiba kok jadi kayak nggak termotivasi, jadi kayak punya kesulitan berkonsentrasi dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya nggak melulu itu gitu ya, tapi ada ini bisa jadi alert di awal gitu. Lalu increase absenteeism gitu ya. Ya tadi saya bilang bahwa kalau udah mulai sering izin sakit dan lain sebagainya, boleh dicek barangkali ada sesuatu yang mungkin dia pendem, yang dia belum berani sampaikan dan lain-lain. Lalu kemudian tiba-tiba jadi pemarah gitu, tiba-tiba jadi emosian. Nah, ini juga jadi salah satu tanda. Lalu berikutnya adalah social withdrawal. Tadinya aktif banget di kantor gitu ya, setiap kali ada kepanitiaan, ada employee engagement program, dia selalu pengen jadi inisiatornya atau bahkan jadi orang yang sibuk waro-waroin ke semua orang, tapi ini enggak gitu. Nah, ini coba dicari tahu. Lalu mungkin ada secara keseluruhan perilakunya ada yang aneh barangkali. Misalnya jadi tiba-tiba jadi apa tuh namanya gampang tersinggung misalnya atau terus kemudian kok jadi gugupan biasanya dia di depan umum ketika presentasi baik-baik saja tapi kok dia nih kayak restless kayak nervous gitu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi salah satu pertanda. Nah, kalau employee-nya sendiri self assessment-nya gimana? Yang pertama coba cek apakah ada perubahan di pola tidur, lalu kemudian ada perubahan di mungkin selera makan, tadi dia nggak selera, jadi selera gitu. Kalau saya kebetulan stress eater, jadi makin stres makin makan gitu ya. Itu juga jadi tanda juga. Nah, kemudian ada perubahan mood nggak? Misalnya jadi tiba-tiba moodnya swing gitu. Tadi pagi tadi dia masih baik-baik saja, tapi tiba-tiba siang menjelang makan siang dia jadi sedih banget gitu. Lalu berikutnya drop in functioning yang tadi saya bilang, jadi karena mungkin banyak pikiran dan lain sebagainya, atau lagi nggak fokus, jadinya misalnya nyelesain persoalan satu tambah satu aja biasanya cepet, ini lama banget atau bahkan nggak bisa jawab sama sekali. Lalu berikutnya jadi apatis gitu sama apapun, kemudian yang keputusan-keputusan manajemen jadinya dia, ah udahlah kayaknya nggak bakal ngaruh juga ke gue gitu cuy. Jadi bodo amat, nggak usah peduli-peduli banget juga gitu, nah, kayak gitu. Nervousness juga ini jadi salah satu apa namanya assessment kita self assessment gitu. Sama increase sensitivity misalnya biasanya sama teman sebelah yang kalau kerja sambil nyetel musik kita biasa-biasa aja gitu tapi kok belakangan kok kayak gue ngerasa keganggu ya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu pertanda bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu HR role-nya di mana gitu? Yang pertama adalah tentu supaya semua orang mau terempower untuk terbuka mengenai apa yang dirasakan secara mental, kultur keterbukaannya harus dibangun. Tuh. Jadi misalnya dengan sering bikin one-on-one session barangkali sama karyawan atau bikin engagement program yang bisa membangun kultur keterbukaan ini gitu, bikin town hall rutin lah dan lain sebagainya. Dulu saya sempat kerja di retail company yang rutin bikin town hall dan setiap town hall itu semua karyawan diminta untuk siapin satu pertanyaan untuk manajemen apapun mau mengenai bisnis, mau mengenai pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tumbuhlah keterbukaan itu.
lalu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga atau provider-provider atau spesialis yang memang provide service terkait dengan mental health gitu ya. Kalau di kami kebetulan kita punya hipnoterapis. Jadi kalau memang ada yang kemudian merasa lagi tidak baik-baik saja, minta dihipno biasanya gitu. Dan itu alhamdulillah lumayan membantu. Lalu kemudian ini empowering through training sama education ini selain ke karyawan tentu juga ke leader. Karena leader lah yang kemudian punya authority atau punya apa ya kewajiban untuk memantau performance-nya timnya begitu. Jadi eh, nggak cuma karyawannya aja yang perlu dididik atau di training mengenai mental health ini, tapi atasan-atasan juga. Lalu kalau memang possible bikin work arrangement yang fleksibel waktu kerjanya, karena ini cukup membantu ya orang jadi bisa bagi waktu juga sama keluarga. Tapi juga nggak full WFH seperti di COVID yang ternyata juga menimbulkan stres. Jadi ini buat saya sih win-win solution gitu. Lalu kalau memang memungkinkan bisa ada sistem yang bisa memonitor kondisi mental karyawan apapun gimana lah ya bentuknya gitu ya dibuat sehingga bisa diintervensi tepat waktu gitu, nggak menunggu sampai eh, menjadi parah, mengganggu performance dan ujungnya akhirnya adalah mengganggu bisnis juga. Kurang lebih itu paparan saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat gitu, mohon dikoreksi. Mas Adam, Lihat video yang pertama, kalau nggak salah, OCD. punten suaranya putus-putus. Saya udah boleh stop share? Right? Ya, sorry. Oh, saya tahu kenapa ya. Bentar ya. Nah, ini akan lebih bagus. Betul sekali. Lah, ini justru Ibu Fitri mungkin Halo, ya sudah kedengaran Bu? sudah. Ini aku udah boleh stop share atau masih Sudah boleh, sudah boleh. boleh ya? Wait ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri tadi menarik. Saya tadi melihat di video yang pertama Bu ada yang di selotip itu. Ternyata Aha. Iya, berangkatnya dari situ. Pasti ada urusannya sama itu. Mungkin apa namanya OCD itu bisa jadi pola asuh orang tua gitu, atau memang habit-habit yang memang eh, kan sebenarnya itu buat ngilangin rasa insecure gitu ya. betul. Jadi kayak saya punya temen nih, waktu itu pernah, jadi kita kerja di gedung lantai berapa, terus Ya. turun buat makan siang keluar gedung, tiba-tiba dia bilang, gue mau balik dulu ke ruangan gitu ke meja. Saya udah curiga nih mau ngapain nih dia gitu kan. Enggak, gue beneran ada yang ketinggalan dia bilang gitu. Tapi saya ikutin, ternyata dia cuma mau ngapain coba Mas Adam. Dia cuma mau geser mouse-nya karena mouse-nya itu dia tinggal dalam kondisi posisinya miring gitu. Jadi eh, se-insecure itu sehingga dia harus benar-benar memastikan bahwa mouse-nya in place di posisi yang memang sesuai yang dia inginkan gitu. Gitu Oke, itu oke. mental health juga, Mas. Jadi saya pikir itu adalah apa ya? Ya mungkin karena itu menyebabkan dia jadi anxiety gitu kali ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Kan cemas terus kalau Ya, oh sesuatu ya ya. tidak sesuai yang dia mau. Jadi daripada dia selama makan mikirin mouse gitu ya. Iya, iya, iya. Ya. Saya juga baru tahu nih, belajar banyak hari ini. Oke, kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan nih, Bu Fitri. Oh, Nah, ini yang pertama ada cara efektif mengidentifikasi dan mengatasi. Tadi kan sebenarnya sudah dijawab di itu ya, di mana mm-mm, di presentasi. Kita lanjut berikutnya. Ini anonim. mhm. Ini kalau kita bilang adalah curhat nih, Mas.
Oh, Jadi, apakah pada saat bekerja kita sudah tidak nyaman, bahkan stres setiap harinya melalui hari-hari, bahkan bangun di pagi hari sudah stres. Wah, itu seru banget. Ini semua karena lingkungan kerja yang makin memburuk akibat ada rekan kerja yang ya ingin naik level tapi caranya kurang kurang sehat katanya. Nah, gitu. mm-mm, Nah, ini mm-mm. kira-kira apa yang harus dilakukan dan apakah ini sudah termasuk mental health illness gitu? Nah, itu pertanyaannya. Paling gampang itu adalah ngecek kondisi kita di hari Minggu malam, Mas. Kalau Minggu Hmm, malam udah mikirin, waduh besok Senin ya. Itu tuh menurut saya udah salah satu indikasi gitu. Jadi apalagi ini udah apa namanya kayak tadi yang diceritain sama Mas Adam itu buat saya gini, mental health itu terganggu atau tidak sebenarnya tergantung kita sejauh mana kita bisa coping sama hal itu. Tapi kalau tadi saya bilang kan di presentasi juga, tapi kalau sudah intens dan konstan gitu tiap hari dan intens tuh dalam artian udah mengena di hal-hal yang memang menurut kita prinsip gitu ya nggak bisa tolerir, eh, itu ujungnya bisa ke gangguan mental memang bisa stres gitu ya, bisa depresi dan lain sebagainya. Nah, pilihannya sebenarnya adalah di diri kita sendiri gitu. Kalau memang hal itu masih bisa kita toleransi, artinya kan setiap orang punya prioritas ya. Misalnya gini, kayak di kantor saya yang terakhir itu banyak yang mengalami hal ini. Jadi apa namanya mentingin gaji gede atau mentingin kesehatan mental nih gitu. Kalau emang saat ini prioritasnya adalah finansial, artinya kita kan nggak tahu ya apakah dia lagi kuliah atau ada kebutuhan di rumahnya yang dia harus biaya orang tua, yang mau nggak mau harus adaptasi dengan kondisi-kondisi lain di luar itu gitu. Atau ya sambil jalan sambil cari peluang lain di luar yang mungkin bisa cover dia punya kebutuhan finansial gitu. Jadi balik balik lagi ke kitanya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa ya resign aja kalau kayak gitu nggak bisa kayak gitu gitu karena setiap orang kan punya kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi balik ya, lagi kita kalau memang masih bisa ditolerir, masih bisa coping sama itu lanjutin aja gitu. Selama menurut saya kalau kalau saya pribadi, selama itu tidak mengganggu kita gitu. Jadi kayak misalnya saya nggak tahu nih yang dikeluhkan apakah di divisi yang sama atau divisi yang berbeda gitu. Kalau divisi yang berbeda, ya udah itu kan di divisi yang lain. Tapi kalau di sepertinya divisi sih divisi yang sama sepertinya. oh, divisi yang sama ya. Nah, Iya, itu problem sih gitu. Nah, iya. kalau memang atasannya masih bisa diajak diskusi, diajak ngobrol, alangkah baiknya ngobrol gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, kerasa memang atasannya pilih kasih, itu udah deadlock sih sebenarnya. Hmm, Gitu, tinggal mungkin kita. mungkin mulai apa namanya mulai banyak browsing aplikasi Jobstreet sepertinya sih. Nah, exactly Ada benar. kesempatan ada banyak di sana. Bisa Ya, aja nih masuknya. ya kan saya kan memberikan solusi juga, Bu. Iya, benar, benar. Oke, kita lanjut ya. Ini Mm-mm, sudah, ini ada juga ada namanya, cuman saya rasa tidak perlu disebut. Ini kita anonimkan saja. mm-mm. Saya punya pimpinan dengan kemungkinan kombinasi NPD ringan dan OCD berat. Waduh. Berlangsung semakin buruk dari tahun ke tahun dari observasi karyawan karena mungkin yang bersangkutan tidak aware dengan kondisi mentalnya. Jadi Mm-mm, culture di kantor sebenarnya sangat hangat, namun mhm, akhir-akhir ini menjadi terasa toksik karena beliau semakin micromanage. Tidak mm. percaya pada karyawan dan memeriksa dokumen sampai detail atau bahkan dia sendiri mengerjakan. Jadi tidak trust issue kali gitu ya. Iya, trust issue benar. Sehingga kantor tidak ada progres atau tidak ada kemajuan. Dia hanya fokus pada obsesinya sendiri. Wah, nih pada politik katanya. Waduh, saya oke. Sehingga banyak yang tidak lurus dengan visi di perusahaan. Nah, ini mohon saran kami sebagai karyawan mesti bagaimana selain resign karena beliau adalah pemilik sekaligus CEO. Nah, ini sulit. Berat, berat. Gitu saya gini, karena orang NPD itu hampir mustahil dia ngerasa bersalah. Hampir mustahil dia apa namanya minta maaf gitu. Jadi dan ketika kemudian berkonflik pun dengan peersnya dan peersnya menunjukkan ketidaksetujuannya atau memaki-maki dia di depan forum, itu pun dia nggak ngerasa ada sesuatu sama dia yang salah dan dia harus berubah enggak gitu. Nah, satu-satunya yang bisa dengerin dia, yang dia dengar adalah atasan. Jadi kalau udah atasan yang marah, kemudian membuat dia merasa tidak direkognisi atau bahkan tidak dipercaya, nah itu dia bakal kena mental gitu. Nah,
ini agak kompleks ya masalahnya karena dia owner gitu, owner langsung. Nah, saya juga punya pengalaman punya bos micromanage sih. Cuma waktu itu memang alhamdulillahnya saya bisa ngatasin. Saya nggak tahu nih apakah applicable ke yang lainnya, tapi ngatasinnya dengan saya nunjukin ke beliau bahwa dia nggak perlu segitunya kontrol saya gitu. Saya bisa bisa dilepas under low supervision saya bisa perform, tapi memang saya selalu libatin dia. Jadi misalnya saya mau apa namanya initiate sebuah kegiatan atau sebuah sistem baru gitu. Saya diskusi dulu sama dia gitu. Baru nanti kemudian saya eksekusi. Nanti saya lapor lagi hasilnya gitu. Jadi kayak udah lo duduk aja manis, ntar gue yang laporan sama lo gitu. Gitu. Nah, it works sih sama saya waktu itu gitu. Karena ini beneran micromanage. Jadi waktu itu saya statusnya sebagai masih talent acquisition manager, itu saya ditanyain setiap hari. Hari ini interview berapa orang, posisi apa aja, apa tuh kemudian hasilnya gimana dan lain sebagainya. Sampai sedetail itu. Tim saya waktu itu ada sekitar 9 orang. Bayangin kalau 9 orang, per orangnya 5 orang interview, berarti kan saya harus laporin 45 posisi gitu kan. Nah, akhirnya itu saya stop dengan cara gitu. Saya bikinin sistem yang dia bisa akses setiap saat gitu. Kalau lo mau lihat gue hari ini interview apa aja, nih buka folder ini, di share folder ada gitu, kayak gitu-gitu. Jadi eh po- mungkin nggak sesulit Mbak ini ya atau Mas ini ya karena dia bukan owner gitu, masih GM HR. Tapi mungkin boleh dicoba gitu dengan cara itu. Atau saya nggak tahu apakah udah dicoba dengan cara itu atau enggak. Jadi karena punya trust issue, jadi kita harus earn dia punya trust gitu. Dengan cara begitu, dengan menunjukkan performa bahwa tanpa lu micromanage gue juga bisa running kok, bisa baik-baik saja. Gitu Mungkin sih tadi Mas Adam. jatuhnya masalah komunikasi kali ya. Jadi dia sebenarnya butuh dashboard kali. Jadi dia pengen tahu apa Nah, yang terjadi, cuman karena dia nggak tahu mencari informasi di mana, dia tanya yes, gitu ya. betul, betul, betul. Ya, semoga itu apa namanya tadi pengalaman dari Ibu Fitri bisa diadopsi gitu ya, atau di Mudah-mudahan. apa? Ya mudah-mudahan bisa membantu ya. Ya, Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya sebenarnya panjang sekali. Kita Allah Akbar. pelan-pelan ya. Oke. Satu, ya ada nomornya nih, Bro. Satu, bagaimana perusahaan bisa menyediakan ruang atau fasilitas bagi karyawan untuk melepas penat, misalnya ya di ruang tenang atau untuk istirahat. Mhm, Dan apakah ini benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan mental? Itu yang pertama. mhm, Kedua adalah seberapa besar peran pemimpin perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental. Nah, mm, jadi yang bagaimana kepemimpinan yang peduli bisa membentuk budaya perusahaan yang lebih sehat secara keseluruhan. Nah, intinya jadi peran dari leader bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mm. yang tidak memberikan apa sih sehat lah gitu ya, sehat secara Iya, mental gitu. nggak memicu gangguan mental ya. Ya, jadi Oke. pertama tadi adalah ruang atau untuk melepas penat, kedua peran pemimpin untuk memberikan lingkungan kerja yang sehat, dan ketiga nih, mengapa kesehatan mental karyawan seringkali diabaikan atau prioritasnya lebih rendah daripada kesehatan fisik. Nah, ini bagaimana dampaknya kepada perusahaan. Lalu banyak ya. Eh, Strategi utama menciptakan budaya perusahaan yang terbuka, lagi-lagi nih tadi budaya perusahaan dalam mendiskusikan kesehatan mental tanpa stigma atau takut akan konsekuensi negatif. Nah, ini mungkin tadi stigma tadi ya. Mm, 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 mm. Ya, itu Bu, ada panjang sekali. Silakan Banyak Bu. ya. Oke, mudah-mudahan aku nggak lupa. Nanti kalau lupa aku nanya lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Yang Siap. pertama terkait ruang apa tadi istilahnya, kalau dulu di kantor saya namanya panic room gitu. Ya, stress room. Stress room. Ya. Oh, sorry, kalau saya dulu namanya catharsis room. Jadi kebetulan saya dulu karir pertama saya adalah sebagai call center officer, Mas Adam gitu. Jadi saya handle di perusahaan telekomunikasi yang klien-kliennya itu adalah bule-bule dan kerjanya di offshore karena ini satelit, handphone satelit gitu. Jadi kebayang dong customer-nya kayak apa gitu, high demand dan lain sebagainya. Itu kalau udah marah-marah bisa yang ngancam-ngancam, saya anak pejabat lah, saya pejabat inilah, lalala segala macam gitu. Jadi itu stressful banget. Nah, kita punya satu ruangan yang kalau udah nerima customer begitu, kita boleh istirahat sebentar, masuk ke ruangan itu terserah mau teriak-teriak kayak mau nangis kayak mau apa gitu. Somehow it works sih. Lumayan. Walaupun
menurut saya efeknya sesaat gitu. Tapi kan itu kita bicara customer ya, yang ya udah gue nggak kenal anyway gitu, selesai di situ gitu. Tapi kalau ini kita bicara lingkungan di situ, yang setiap hari, setiap saat kita temuin, menurut saya tetap ada efeknya, tapi memang enggak kemudian menyelesaikan permasalahan. Tapi lumayan, artinya kalau perusahaan sudah menyediakan ruang itu, artinya mereka punya kepedulian sama kesehatan mental karyawannya. Paling enggak langkah awal lah ya gitu. Lalu kedua, kalau bicara peran leader atau pemimpin, itu gede banget. Saya bisa bicara begini karena pengalaman saya di perusahaan yang terakhir, tadi kan saya mention ya saya join dari awal, saya bareng sama managing director saya yang adalah orang Ukraina waktu itu. Jadi kita sama-sama pionir lah di situ. Beliau yang nge-lead semua function di situ karena MD ya, orang paling tinggi lah kira-kira di pabrik. Nah, beliau somehow ya stylenya bule gimana sih, open gitu ya. Kalau lo mau masuk ruangan gue, masuk ruangan gue aja, nggak perlu daftar dulu lah sama asisten atau sekretaris dan lain sebagainya. Itu tuh kerasa banget hangat gitu. Apapun masalah kita bisa ngomong ke beliau. Sampai akhirnya kemudian di tahun kedua MD-nya diganti gitu. Diganti dengan menurut saya dengan orang yang capability-nya jauh lah sama yang ini. Dan orangnya cenderung lebih banyak di ruangan, nggak seneng ke lapangan gitu. Nah itu langsung berubah Mas budayanya. Kita tuh jadi kayak masing-masing, sendiri-sendiri, nggak lagi ada kolaborasi. Setiap orang kayak berusaha untuk nunjukin performance divisinya dia yang paling baik gitu. Kalau sebelumnya tuh kita saling gitu. Kalau misalnya ada masalah di quality, nanti kita trace back ke bagian lain. Oh iya, ternyata di gue yang salah ya. Ya udah kita benerin bareng-bareng gitu. Nah, setelah MD yang kedua ini masuk, itu hilang sama sekali sampai saat ini. Saya masih dengar suka pada curhat sih gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi soal apa, Mas Adam? Sorry. Kenapa terkait kesehatan mental karyawan Oh, seringkali diabaikan? karena nggak kelihatan secara fisik gitu. Jadi orangnya kelihatan-kelihatan aja gitu ada di kantor. Padahal barangkali di kantor juga jadinya nggak ngapa-ngapain, nggak produktif gitu, nggak ada yang dia kerjain. Kalaupun ada yang dikerjain itu nggak contribute ke bisnis gitu. Kalau fisik kan kalau orang sakit fisik kelihatan ya nggak masuk gitu. Padahal barangkali dia nggak masuk itu tuh karena kesehatan mental. Nah ini memang awareness yang harus dibangun. Yang tadi saya bilang kalau udah di level itu barangkali solusinya memang harus makro. Jadi pemerintah harus turun tangan gitu ya, bikin policy, apa namanya banyak sosialisasi juga dan lain sebagainya. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau udah di level organisasi. Ya, tadi terakhir paling ini Bu, strategi utama menciptakan budaya perusahaan yang terbuka dalam kesehatan mental. Hmm, oke. Em, Sekarang sih harusnya udah banyak perusahaan yang punya employee well-being program ya. Jadi tahun 2016 2017 aja itu saya udah ditawarin sama konsultan untuk bisa assist saya di program itu gitu. Jadi mereka bisa provide psikolog yang datang secara periodik misalnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali untuk si employee bisa datang cerita, curhat dan lain sebagainya gitu. Jadi eh itu salah satu cara sih bikin program employee well-being program. Jadi memang HR-nya juga harus punya peran yang kuat di sini. Sama tadi menjawab pertanyaan yang kedua, menurut saya juga dari HR juga yang harus kemudian bisa bantu ngeboost ke manajemen untuk meningkatkan awareness-nya mereka terkait mental health ini gitu. Tentunya kalau udah bicara manajemen harus pakai data ya. Jadi faktanya misalnya ternyata dari bulan ke bulan absensi makin meningkat misalnya gitu. Efeknya kemana nih gitu. Kalau memang bisa di trace ke kalau kita bisa bicara manufacturing nanti larinya ke produktivitas bisa tanya tuh peningkatan atau penurunan produktivitasnya seperti apa bisa dihitung gitu. Nah, speak with data rasanya akan jauh lebih mudah apa ya eh, mendapatkan komitmennya manajemen gitu. Ada lagi nggak Mas Adam ya? Ada satu lagi ya? Jadi banyak sekali. Enggak, ini udah Oh udah udah ya. udah. Oh udah Cuman oke. tadi saya sedikit summary gitu. Jadi peran HR itu dua arah ke manajemen untuk Ya. meyakinkan untuk memberikan program, misalnya Mm-mm. adalah apa namanya, misalnya ada psikolog yang bisa diakses oleh karyawan.
Mhm. Dan mungkin butuh sosialisasi juga kepada karyawan karena takutnya udah disediain tapi karyawannya takut Iya kan Bu. benar. Iya Nanti benar. kalau gua ke sana ntar gua dibilang Kelihatan. gila gitu. Jadi mungkin perlu ada komunikasi juga bahwa Iya. datang ke psikolog itu adalah hal yang wajar gitu kali ya. Maksudnya ya sama Mm-mm. seperti kita ke dokter ngecek lagi batuk Exactly. aja gitu ya. Itu Benar benar mungkin benar. bisa ini juga. Oke. Ini kalau saya lihat ini ada banyak sekali Bu sebenarnya yang trending di pertanyaan itu adalah NPD. Tadi ya Oh, oke. narsistik apa tadi saya Personality disorder. itu dia itu bahasanya saya nggak ngerti. Ini saya coba kita coba run through beberapa karena banyak pertanyaan yang senada gitu. Jadi Mm-mm. Emang lagi eh, hype, Mas. betul. Oh, lagi tren mungkin ya. Mm-mm. Jadi tadi tolong dibahas tentang NPD. Oke, siap gitu kan ya. Lalu eh, bagaimana seorang HR menyikapi pemimpin yang agak NPD yang memutuskan hal sepihak tadi mungkin relate sama yang Mm-mm. tadi kasus yang anonim tadi ya. Mm-mm. Lalu ada lagi tadi yang NPD sebentar ya Bu ya. Tadi kan ini atasan ini bagaimana menghadapi seseorang yang NPD ya. Ini mungkin bukan bukan owner tapi colleague lah gitu ya atau Mm-mm. peers. Lagi-lagi NPD karena itu sangat menguras emosi. Nah, Yes, benar. tadi itu ya bagaimana caranya. Lalu sifatnya bagaimana, apa gejalanya? Ini juga perlu nih kayak Bu. Jadi kita bisa mengidentifikasi ini beneran NPD atau gejala atau memang salah salah menilai gitu kan. Mm. Kita kan bukan non profesional psikologi nih. Iya, benar. Nah, terus materi ini banyak sekali nih. Bagaimana kami sebagai HRD menyikapi keluhan karyawan tentang ada atasannya yang NPD? Lagi-lagi sama nih. Oh, NPD ini trending sekali ya. Banget, banget. Oke, sistem monitoring apa trik menghadapi NPD? Ini tadi ya, bagaimana tidak menguras emosi kita sama, bagaimana sikap HR. Oh, ya tadi ya, NPD juga. Nah, tadi Bu itu Bu. Jadi intinya bagaimana menghadapi yang NPD baik di sesama peers dan juga bagaimana HR menghadapi apa ya istilahnya semua employee yang bersifat NPD. Silakan Bu. Emang menarik nih kalau ngomongin NPD. Dan unfortunately saya ngalamin sendiri gitu ya. Dan unfortunately-nya lagi karena saya apa namanya yang ngerekrut orang ini gitu. Jadi salah satu indikator NPD ini adalah mereka tuh sangat manipulatif. Jadi pada saat proses rekrutmen berjalan gitu ya, interview dan lain sebagainya, eh, orang ini terdengar atau terlihat sangat normal, sangat profesional. Nggak ada isu lah yang kemudian bikin saya berpikir dua kali untuk melanjutkan prosesnya gitu ya. Walaupun yang memutuskan nggak cuma saya, tapi kan lari ke MD juga, bahkan interview sampai ke headquarter di China gitu. Jadi keputusannya nggak cuma di saya. Nah, eh, lalu kemudian begitu sudah offering, udah tanda tangan kontrak, mulai tuh kelihatan yang aneh-aneh. Dia kayak overshare gitu ke saya, kirim inilah, kirim itulah gitu. Pertama saya respon kok lama-lama intens banget ya, padahal dia belum join. Dan apa yang dia share itu nggak ada kaitannya juga sama pekerjaannya dia nanti gitu atau kondisi perusahaan saat ini gitu. Jadi saya nggak respon. Begitu dia join, hal pertama yang dia sampaikan ketika ketemu saya adalah, Bu Fitri, gimana? Bu Fitri kok nggak pernah respon WA saya sih gitu. Buat saya hari pertama on board udah nanya kayak gitu tuh buat saya wah bener nih kayaknya ada yang aneh gitu. Udah berjalan sekian waktu ternyata bener dia mulai intervensi nih. Salah satu indikatornya adalah dia kayak pengen jadi yang paling di perusahaan. Jadi salah satunya adalah dia akan intervensi ke banyak area. Waktu itu area saya yang dia intervensi. Jadi soal rekrutmen dan lain sebagainya dia kasarnya cawe-cawe gitu. Cuma saya waktu itu langsung set boundaries gitu. Oh sorry, kalau ini gue udah tahu, lo nggak usah ngajarin gue kasarnya gitu ya. Gue udah tahu apa yang harus dilakukan, lo nggak usah ngajarin gue segala macam. Tapi tentu dengan bahasa yang profesional ya. Tapi kurang lebih begitu dalam hati gitu ya. Ini udah bisa gue kerjain sendiri gitu. Nah, dia kelihatannya biasa-biasa aja waktu saya respon, tapi ternyata di belakang dia bikin manuver-manuver nih. Oh, kesana ke sini sampai pokoknya gini, orang NPD itu akan berusaha
semaksimal mungkin dengan berbagai cara, baik itu positif atau negatif, untuk mewujudkan apa yang dia mau. Jadi stick banget sama yang dia mau sampai akhirnya terwujud gitu. Sampai barangkali sampai harus menjegal orang lah, menghasut orang lain lah gitu. Itu tuh jahat banget, jahat banget. Itu salah satu indikator. Terus yang kedua, dia itu yang berikutnya adalah dia nggak pernah mau dibilang salah. Hampir mustahil dia minta maaf. Hampir mustahil dia apa tuh namanya ngerasa bersalah gitu. Dan dia mau jadi hero di buat semua orang. Makanya buat orang-orang yang tanda kutip culas, orang NPD ini gampang dimanfaatin, Mas. Jadi modelnya gini, sini gue kerjain kerjaan lu gitu, bukan karena dia baik tapi supaya dia populer gitu. Oh, si Anu baik ya, apa namanya, udah bantuin kita, dan di meta management jadinya kan, oh orang ini suportif banget nih gitu, padahal dia for the sake of his apa namanya, kepuasan aja gitu, rekognisinya dia aja gitu. Jadi apa tuh namanya, buat orang-orang yang culas dia akan gini, ya udah dia mau ngerjain kerjaan gue kasih aja gitu, kayak gitu-gitu. Tapi nanti ketika ada apa-apa, dia akan buang bodi ke kita gitu. Dia nggak akan mau tanggung tuh kesalahan-kesalahannya gitu. Ini orang toksik banget, asli beneran deh. Dan karena dia nggak pernah ngerasa ada yang salah sama dirinya, akhirnya yang kena mental bukan dia, Mas, tapi kita-kita yang di sekitarnya gitu. Nah, cara ngadepinnya adalah tadi yang saya bilang, langkah paling efektif adalah set boundaries tadi. Jadi harus bikin magerin kita. Lu cuma kalau mau ke tempat gue cuma sampai sini titiknya, cuma sampai sini titiknya, jangan sampai masuk ke dalam-dalam banget. Cuma karena dia jahat, dia bisa lewat jalur lain, dia naiklah ke atasan misalnya, menghasut atasan kita jadi jelek dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang sangat berbahaya dari orang NPD. Tapi memang set boundaries itu jadi satu hal yang penting, karena jadinya di kantor itu dia nggak bisa touch hanya beberapa orang kayak saya, kemudian ada 3 atau 4 manajer lain-lain lah yang dia nggak bisa intervensi areanya gitu, karena memang kita sama-sama, kalau kata orang-orang, lu galak gitu, jadi dia takut gitu. Emang harus kayak gitu kalau sama orang NPD. Nah tadi kan saya sudah sampaikan di depan, dia kalau kita marahin sebagai peersnya, apalagi bawahannya, dia nggak akan peduli gitu. Itu nggak akan dia dengerin, dan nggak akan jadi apa ya, kayak warning buat dia gitu. Satu-satunya yang akan dia dengerin adalah dari atasan gitu. Nah, makanya tadi agak kompleks tuh masalahnya ketika yang NPD adalah owner gitu kan. Tapi selama dia ini masih punya atasan yang bukan owner, memang harus reach out ke atasannya gitu. Nah, mungkin perannya HR adalah apa ya, memediasi itu gitu. Kalau misalnya kemudian ada yang datang ke HR untuk minta bantuan, kalau dia bisa langsung reach out sendiri ke bosnya sih nggak masalah. Tapi kalau udah ke Mental ya pasti HR, kalau ke bosnya ya. gitu. Tapi kalau dari HR barangkali akan jauh lebih bisa dikonsiderasi nih Ya, sama atasannya gitu. ini banyak sekali soalnya Bu, yang bagaimana jika atasannya yang NPD atau atasan NPD bagaimana? Ini saya anonim ya, saya tidak mau menyebut nama Mhm, nih. mhm. Jadi ya itu tadi ya, berarti ke Iya, atasannya lagi atau kita lapor ke HR. iya. Kalau atasan kita yang NPD, kalau tips dari saya nih ya gitu, orang NPD itu kan seneng take credit ya sama kerjaan kita, dan dia nggak akan pernah tuh bawa-bawa nama bawahannya. Kalau saran dari saya, selalu eh, apa namanya, sharing kerjaan atau submit laporan apa pun bentuknya itu tertulis pakai email. Jadi kalaupun nanti dia forward atau dia email ke pihak lain tanpa sisi ke bawahannya, atau bukan forward dari emailnya kita, paling nggak kita punya punya trace-nya, punya sejarahnya. Oh, gue kok yang kirim nih tanggal segini gitu. Itu gitu. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja kalau emang dia mau take credit, tapi paling nggak kita udah punya, kalau ada apa-apa nanti misalnya disalahin, atau misalnya kok kamu nggak ngerjain padahal saya minta, kita bisa bilang saya udah email kok si ke bapak ini atau ke ibu ini tanggal sekian gitu. Jadi pastikan semua tertulis, komunikasi semua tertulis, mau WhatsApp kek, mau email kek, itu salah satu tips sih menurut saya gitu. Oke, semoga cukup jelas lah ini yang terkait NPD tadi ya, ini trending sekali. Ini ada lanjut berikutnya, cukup mirip, ada beberapa pertanyaan. Ya, ini bagaimana kalau HR-nya sendiri kena mental health? Jadi kan ada yang misalnya kan HR ketemu dengan, misalnya bisa dibilang ketemu dengan semua karyawan lah gitu ya, Iya bener. berbagai divisi dan berbagai level. Dan tentunya juga pasti
beragam kebinekaan apa namanya behavior dan sikap dan lain-lain itu ya, bisa jadi kan dia sendiri yang HR-nya sendiri yang kena mental karena lingkungan tadi. Itu bagaimana Bu? Lalu ya otomatis kan HR ini sendiri harus harus sehat dulu mentalnya, baru dia bisa membantu karyawan lain yang tanda kutip kena mental gitu kan ya. Nah, ini gimana nih Bu kalau HR sendiri yang kena mental? Ya HR kan juga manusia ya, sama HR juga karyawan gitu. Kadang-kadang suka lupa tuh karyawan kalau HR tuh juga karyawan. Kayak misalnya nanyain soal bonus lah pas segala macam. Hey, gue juga pengen bonus gitu. Suka pengen bilang gitu. Ya benar. Kalau kita mau bantu orang ya kitanya harus benar dulu benar gitu. Nah kalau memang udah HR-nya kena mental ya memang berarti kita belum bisa reach out sama HR. Nah barangkali gini, HR kan gak cuma satu orang gitu ya, ada beberapa orang. Nah reach out ke HR-HR yang memang eh, menurut teman-teman atau menurut karyawan masih sehat lah gitu. Karena kalau pengalaman saya di sebelumnya juga saya mengalami pergantian bos juga di HR dan menurut saya bos saya ini juga eh, ada yang salah lah sama dia gitu. Dan orang-orang juga akhirnya notice itu dan mereka nggak akhirnya apapun permasalahannya larinya ke saya gitu karena menurut menurut mereka yang masih waras saya gitu. Jadi mudah-mudahan di HR Mbak atau Mas yang bertanya ini nggak cuma satu orang yang apa ya yang punya kewenangan atau yang punya capability untuk diajak ngobrol gitu. Mudah-mudahan ada lebih dari satu orang. Gitu. Tapi emang perlu disadari bahwa ya kita sebagai HR juga manusia gitu ya, ada capeknya, ada stresnya tentu gitu. Ya apalagi tadi Mas Adam juga bilang kan, kita tuh kayak tong sampah lah ya kasarnya gitu kan, semua orang curhatnya sama kita gitu. Yang celaka adalah kalau misalnya HR-nya udah nggak dicurhatin orang. Nah, itu berarti kan ada yang salah sama HR-nya gitu. Jadi selama kita masih dicurhatin orang ya alhamdulillah berarti kita masih dipercaya. Gitu. Tapi ya sekali lagi kita sebagai HR juga harus merhatiin kita punya mental health ya. Gitu, jangan di-ignore. Ya, begitu. Jadi juga ada ini pertanyaan, bagaimana yang NPD adalah bos HR-nya gitu kan? Ya berarti ke bosnya lagi ya. Tadi kan sudah dibilang, berarti kalau misalnya dia, kita sebagai orang yang di bawahnya tentu kan kita nggak bisa kontak atau konfrontasi atau diskusi Iya, langsung karena dia pasti akan benar. merasa kayak dia akan mengabaikan lah kita dia, ya Bu ya. Pasti. Jadi ya kita harus ke atasnya lagi. Kecuali kalau dia ternyata udah owner agak susah ya. Nah, itu agak berat sih, benar. Ya itu pelik itu. Saya ada solusi sebenarnya, cuman ya tadi ya bisa buka aplikasi Jobstreet mungkin mulai pulang kerja sebelum tidur kita harus scrolling. Oh ini ada lowongan-lowongan apa yang bagus gitu, ya bisa dilamar Iya. gitu ya. Iya, tapi memang satu hal yang apa namanya selalu saya pesenin sama tim saya juga kalau yang mau resign gitu ya. eh, Kasarnya gini, shits tuh happen everywhere gitu. Dan kita bisa milih company tapi kita nggak bisa milih atasan. Jadi uh, we will never know until we sit in gitu kan. Kalau lu udah Ya. join, udah ngerjain kerjaan baru tahu, oh alah ternyata bos gue tuh nggak seperti pada saat interview gitu. Jadi emang harus siapin mental juga gitu ngadepin apapun nanti cobaan yang dihadapi di kantor baru misalnya gitu. Iya. Lebih bagus itu pas interview dianya problematik tapi aktualnya tidak daripada pas interview pura-pura bener aslinya problematik gitu Bu ya. Iya, itu kayak NPD tadi di interview baik-baik saja begitu udah join Allahu Akbar. Kalau saya kebalikannya alhamdulillah Bu. Oh gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi memang sengaja dia menguji mental kita. Mhm. Jadi saya juga sampai aduh ini apa mau diterusin apa enggak ya interviewnya gitu. Oh, tapi setelah diterima oh ternyata semua tuh acting Bu ya oke gitu. Lucky you lah Ini Mas Adam. ya biasalah anak muda. Asik. Ini ada lagi oh ini dia. Sekali lagi stigma Bu. Mm-mm. Jadi saat ini kita ngangkat isu kesehatan mental, manajemen seringkali menganggap generasi ini ya, mungkin Gen Z kali gitu ya, atau millennials Mm-mm. dianggap wah ini generasinya lembek gitu ya, atau misalnya wah Mm-mm. ini tidak tangguh dan lain sebagainya gitu. Nah ini HR sendiri melihat stigma atau tren stigma ini bagaimana? Nah, itu Bu. Kalau saya sih nge-refer ke pengalaman pribadi ya. Di tim saya sekarang juga banyak kan Gen Z gitu dan so far baik-baik aja gitu. Nggak seperti yang di apa tuh namanya yang disampaikan orang-orang gitu bahwa mentalnya lembek apa segala macam. Bahwa kemudian mereka apa ya
lebih banyak concernnya ke hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak concern, iya gitu. Tapi itu masih manageable menurut saya. Jadi sebenarnya tergantung atasannya juga seberapa dia bisa kemudian membuat timnya ini yang Gen Z ini jadi sesuai harapan gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah Gen Z ini tuh kan senang banget dilibatin di hal-hal yang sifatnya inovatif gitu ya, atau di proyek-proyek eh, yang mereka merasa punya kontribusi besar gitu. Jadi dimanfaatin aja. Jadi mereka tuh dilibatin dari awal, dari mulai tahap brainstorming. Karena kan anak-anak ini kreatif banget ya, source informasinya banyak banget, bahkan kadang-kadang muncul hal-hal yang kita nggak expect gitu. Jadi itu dimanfaatin aja, libatin mereka di project dari awal, brainstorming, kasih apa namanya do and don't say yang clear, yang mana yang lu boleh, yang mana lu enggak. Sejauh ini sih saya nggak pernah ngadepin ada masalah ya gitu. Mental lembek tinggal kitanya aja. Kalau emang modelannya anaknya kayaknya manja, bukan manja ya, maksudnya dikit-dikit kayak perlu di apa tuh namanya, perlu di empower gitu. Ya sudah, memang karakternya begitu. Berarti kitanya yang harus beradaptasi sama mereka. Gimana kamu hari ini? Sejauh ini ada masalah nggak gitu? Sering-sering apa ya ngecek mereka kayak gitu, segitunya gitu. Walaupun tanpa tanpa kemudian menjadi micromanage ya. Jadi jangan juga kemudian ngecekin hal-hal yang perintil-perintil. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi kalau soal mental lembek apa enggak, sebenarnya enggak semuanya juga yang mentalnya lembek. Tapi bahwa kemudian mereka ya tadi saya bilang kan di depan dikit-dikit, oh gue mental breakdown nih atau apa segala macam. Itu iya, karena ya itu tadi kayak apa-apa tuh jadi concernnya mereka gitu. Nah ada satu cerita teman saya punya tim juga Gen Z, performance-nya lagi drop lah kira-kira gitu. Nah, terus kemudian dia konsultasi sama kita di grup WhatsApp. Ini gue harus gimana ya gitu. Terus ada yang bilang lo ajak ngopi lah mas, inilah segala macam gitu kan. Supaya maksudnya diajak ngobrol dari hati, ke hati gitu loh. Lo lagi kenapa sih kayak gitu. Jadi memang ngetetnya harus kayak gitu. Terus kemudian sampailah kita pada pada apa namanya keputusan, bukan keputusan ya, solusi. Ya udah kalau emang udah digituin lo masih nggak bisa, kasih SP aja gitu kan, karena kan rulesnya memang gitu kan. Tapi terus kemudian ada yang jump in ngomong gini, jangan mas, ntar lu dibilang toxic gitu. Jadi kita perlu sadar betul bahwa anak-anak sekarang tuh apa-apa dibilang toxic gitu kan, dikit-dikit toxic, dikasih SP toxic, bosnya toxic nih, lingkungannya toxic nih gitu. Padahal loh emang selama ini yang berlaku kayak gitu gitu. Udah ada SOP atau prosedurnya memang Iya. seperti itu gitu ya. Dan itu kan tidak bisa dibilang kan tidak berubah SOP-nya gitu kan ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi emang emang apa ya? Kitanya harus banyakan kitanya yang harus beradaptasi sama mereka gitu, mau nggak Betul. mau gitu. Karena memang bakal mereka nih yang banyak di dunia kerja sekarang. Betul, karena kan pasti apa namanya ya waktu terus berjalan, setiap generasi punya karakter masing-masing gitu kan ya. Yes, bener. Dan yang apa namanya yang ramai di bursa transfer lah gitu kan pasti otomatis lebih banyak yang muda dibandingkan yang udah lebih senior pasti kan. Mm-mm. Nah, itu barusan pop up tuh message di sini banyak Gen Z juga yang ikutan. Ya, kebetulan biar Gen Z-nya pada tahu bahwa selama ini image-nya Gen Z di mata generasi yang lain tuh kayak gitu gitu. Tapi saya pribadi sih nggak ngerasa bahwa itu sesuatu yang harus jadi apa ya? Ya nggak mungkin juga terus kita jadinya nggak ngerekrut para Gen Z gitu, wong mereka yang Ya, di usia produktif gitu kan. Jadi memang mau nggak mau betul. kitanya yang beradaptasi sama mereka. Tapi teman-teman yang Gen Z juga harapannya juga bisa kemudian apa namanya menyesuaikan diri juga semaksimal mungkin supaya kalian punya apa tuh namanya path karirnya juga baik gitu. Jangan kemudian sebentar-sebentar dibilang toksik, pindah ke tempat yang lain, pindah ke tempat yang lain gitu. Walaupun sekarang jadinya kayak udah biasa ya, kalau kita ecar-ecar ngelihat CV yang cuma 3 bulan, 4 bulan tuh kayak ya udah biasa gitu, udah paham lah. Oke, Bu, ada lagi nih Bu, pertanyaan. Eh, ada dua sih, satu dulu ya. Mm-mm. Ini, apakah arahan yang berubah-berubah ataupun keputusan yang berubah-berubah oleh dari atasan itu akan mempengaruhi mental karyawan juga. Nah, ini mungkin masalah dari lingkungan tadi ya. Mm-mm, Silakan Bu. mm-mm. Oh iya, berubah-berubah tuh perubahan tuh bagus, tapi kalau terlalu sering dan terlalu cepat itu bikin kita stres tahu beneran. Karena gini,
kita belum selesai nih dengan keputusan yang pertama. Misalnya keputusannya adalah perubahan SOP lah, let's say misalnya kayak gitu ya. Kita baru bikin atau sudah selesai, tapi kita baru implementasi, belum kelihatan nih it works apa enggak. Tapi itu sudah berubah lagi, berubah lagi. Itu bisa bikin bisa mengganggu mental juga gitu. Akhirnya ketika kemudian ada perubahan lagi, kita kayak ah udahlah nggak usah lah, toh ntar juga berubah lagi gitu. Maksudnya tetap dikerjain tapi nggak usah buru-buru juga, ntar juga berubah lagi. Akhirnya jadi apatis gitu. Tadi yang saya bilang ada Oh iya, tadi ada ada rasa seperti apatis itu. tadi ya. Itu Mm-mm, salah satu mm-mm. gejala apa ciri-ciri Bu ya. Iya bener gitu. Nah, Bener-bener tapi terlalu sering. pertanyaan berikutnya adalah gini Bu. Oke, kalau sering berubah-berubah itu tidak bagus, tapi kan itu di luar kuasa dari HR. Mm-mm. Ya dong, ya HR kan nggak bisa ngapa-ngapain juga dong, Iya bener. gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita yang di HR mesti ngapain nih kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti ini, Bu? Oke, kan kalau kita lihat fungsi HR belakangan kan udah lebih ke business partnering ya gitu. Harusnya apa namanya HR bisa come up with something ke manajemen gitu. Cuma memang tinggal kesiapan manajemennya sejauh mana nih menerima role HR yang seperti itu. Kalau memang udah punya mindset yang seperti saya bilang bahwa HR ini bisnis partnernya mereka, harusnya mereka bisa dengerin HR juga gitu. Tapi kalau enggak ya memang berarti mau nggak mau kita cuma bisa reach out ke atasan kita langsung. Mudah-mudahan atasannya bisa open ya untuk bisa terima masukan dari bawahan bahwa ini perubahan-perubahan ini terlalu cepat Bapak atau Ibu sehingga kami belum sempat beradaptasi dengan yang baru, udah harus beradaptasi dengan yang baru lagi gitu. Jadi eh, jadi gitu. Jadi kalau memang nggak bisa reach out ke HR ya mau nggak mau harus ke atasannya. Kalau memang manajemennya belum siap ya, mereka di-advise sama HR. Mereka bisa bilang gini, loh ini kan regulasi yang saya buat bukan nggak ada kaitannya sama HR misalnya kayak gitu, gitu. Oke, ini terakhir Bu ya, kita sebelum menutup, ini lagi-lagi konsultasi sepertinya. Ya kita, ini anonim. Jadi dia saat ini ada di perusahaan, di mana perusahaan itu bisa dibilang oke lah gitu ya. Hmm, Kulturnya bagus, secara workload dan pressure pekerjaan juga masih masih manageable gitu ya, enggak yang berat gitu ya. mm-mm, Namun permasalahan di perusahaan ini adalah dia ada satu karyawan yang punya masalah mental health. Dan ini sudah valid atau di verified karena dia ada surat apa konsultasi dari psikiater. mm, Ini psikiater ya, benar ya, bukan psikolog, kan beda ya. Jadi memang sudah bukan dibuat-buat lah, memang memang sudah terbukti gitu ya. Dia sudah mm-mm. konsultasi juga. Nah, tapi karena ada hal ini, performance dia itu terganggu, apa produktivitasnya terganggu. Nah, Mm-mm. ini berimbas pada pekerjaan. Bagaimana nih menyikapi HR menyikapi masalah yang dihadapi perusahaan oleh ada satu karyawan yang mengalami gangguan atau ya gangguan kesehatan mental ini. Mungkin salah satu solusinya adalah dikasih cuti ya Mas, supaya dia menyelesaikan permasalahannya dia dulu gitu sampai dia betul-betul pulih baru dia balik gitu. Kalau emang nggak punya cuti atau barangkali belum punya jatah cuti, Ya, mungkin bisa ditawarkan unpaid leave barangkali gitu ya. untuk dia Cuma berobat lah atau bukan berobat, mm-mm, apa namanya? Pemulihan nah, gitu. pemulihan betul betul. Kalau kalau kemudian pemulihannya bisa dibantu di cover sama company akan jauh lebih baik lagi, dia akan ngerasa disupport. Oh berarti Ya, emang company masih butuh gue sehingga gue disupport nih buat pulih secara mental gitu. Menurut saya salah satunya sih apa namanya disuruh cuti ya. Kalau memang problemnya tapi apapun problem menurut saya cuti emang jadi salah satu solusi sih, paling nggak dia bisa fokus nyelesain dulu apa yang jadi permasalahannya sebelum akhirnya kembali ke kantor iya. gitu. Dan cuti kan harusnya memang digunakan Bu ya. Iya benar, benar harus diambil. Harus diambil, kalau nggak cuti nanti kerja terus takut cepat kaya Bu. Yang punya yang kayak maksudnya. Ya, kan kalau kita kaya kita nggak kerja Bu. Ah itu dia benar. Di rumah aja kita goler-goler. Oke, terima kasih Bu Fitri, terima kasih juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan HR yang Sama-sama. sudah bergabung. Saya rasa ini hari ini sangat-sangat produktif bagi kita karena informasinya bagus sekali, presentasi juga sangat Alhamdulillah. sangat wow. Saya sejujurnya tadi belajar banyak hal, termasuk si OCD tadi.
Karena kalau saya self assessment saya juga agak-agak OCD sebenarnya, Bu. Cuman untungnya saya tuh orangnya cuek. Jadi ya bingung kan, OCD tapi cuek. Nah, tapi begitulah ya. Jadi saya nggak sampai pulang hanya untuk bereskan mosi, enggak. Tapi tetap khawatir. Nah, jadi terima kasih sekali lagi untuk Ibu Fitri untuk informasinya. Sama-sama. Untuk materi nanti kan kita akan sediakan juga di websitenya Jobstreet by SIG. Jadi di jobstreet.com bisa di-download nanti beberapa waktu. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, kami mohon bantuannya untuk mengisi feedback form yang ada di layar, bisa di-scan QR code-nya. Ibu Fitri juga kalau mengisi boleh kali ya? Boleh dong. Boleh dong. Gitu. Nah, kenapa mesti diisi? Ada dua alasan. Alasan pertama yang mungkin tidak terlalu menarik adalah ya ini supaya kita juga ada feedback, ada sesuatu yang bisa kita perbaiki untuk sesi berikutnya. Atau mungkin ada yang bilang, wah kita bosan nih webinar terus, sekali kita mau dong seminarnya di kantor Jobstreet. Silakan disampaikan di Oh situ. iya, benar-benar. Jadi nanti bisa ketemu langsung nih dengan narasumber gitu ya. Untuk yang luar kota mungkin nanti kita sediakan Zoom juga, sangat sangat mungkin nih. Jadi kalau memang itu dirasa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, silakan disampaikan. Nah, alasan kedua yang paling menarik sebenarnya, karena nanti untuk dua yang beruntung akan dapat hadiah diumumkan di SIGTALKS edisi bulan depan. Kalau lebih seperti itu. Jadi, tapi kayaknya Ibu Fitri tidak boleh ini ya, menang ya. Ngisi boleh tapi nggak boleh menang ya. Ya, oke. Saya udah konfirm ke panitia. Ngisi boleh Bu, tapi nggak boleh menang Bu ya. Baiklah. Gitu. Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Adam Sumantri dan juga ada Ibu Fitri. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di siang hari yang sore, di sore ini yang sangat produktif, sangat apa bahasa Indonesia, fruitful tuh sangat bermanfaat ya. Gitu. Nah, ini saya layarnya masih saya tampilkan terus, jadi belum saya tutup. Jadi untuk teman-teman yang belum mengisi bisa mengisi lagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya mewakili Jobstreet dan juga seluruh panitia SIGTALKS yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika misalnya ada kesalahan atau yang hal-hal yang mengganggu atau menyakiti hati gitu, apa bahasanya? Ya gitu ya. Mohon dimaafkan. Insya Allah itu semua tidak sengaja. Jadi doakan kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Karena kita selalu menggunakan prinsip nasi Padang, Bu Fitri. Mungkin Ibu Fitri udah tahu prinsip nasi Padang. Jika Anda puas, beritahu teman. Jika tidak puas, beritahu kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di TikTok bulan depan. Terima kasih.